Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, untuk pembahasan trigonometri ini kita akan menggunakan teori-teori dari teorema Pythagoras tersebut. Baik, trigonometri itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras dan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ya, pada pembahasan Pythagoras minggu yang lalu kita sudah memahami ya dari teorema Pythagoras itu. Nah, pada pembahasan ini kita akan menggunakannya. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, pada gambar di samping ini kita bisa mengamati ya, ada sebuah segitiga ABC ya, di mana pada segitiga tersebut itu titik sudut sikunya itu ada di sudut C ya, ada di C. Panjang sisi di hadapan sudut A itu adalah A kecil atau sisi A ya. Panjang sisi di hadapan sudut B adalah B kecil, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C kecil, seperti yang nampak pada gambar segitiga ABC ini ya. Jadi ini sisi A, ini sisi B, kemudian ini adalah sisi C. Nah, maka dari gambar tersebut kita bisa mengetahui ya, di sini terhadap sudut alfa ya, sisi A itu disebut sebagai sisi siku-siku di depan sudut alfa ya, yang berarti itu sama dengan searah dengan sumbu Y ya. Sisi B itu disebut sisi siku-siku di dekat atau berhimpit dengan sudut alfa ya, sehingga disebut X karena searah dengan sumbu X. Sedangkan untuk sisi C ya, sisi C itu adalah sisi miring, dengan kata lainnya atau nama lainnya itu adalah hipotenusa, disimbolkan dengan R ya. Jadi dari sini kita bisa memperoleh ya, di sini ada Y karena searah dengan sumbu Y, kemudian ada X karena searah dengan sumbu X, kemudian ada hipotenusa atau R ya. Kita kembali lagi pada segitiga ini ya. Jadi ini adalah A, ini adalah Y, kemudian B ini adalah X, kemudian C ini adalah R atau sisi miring, sehingga kita bisa menemukan perbandingan trigonometri terhadap sudut alfa tersebut ya. Nah, di sini trigonometri itu ada sin ya, ada cos, ada tangen, dan kebalikannya ya. Kebalikan dari sin itu ada kosekan, kemudian kebalikan dari cos itu adalah sekan, kemudian kebalikan dari tangen itu adalah kotangen ya. Sehingga kita bisa menuliskan keenam perbandingan trigonometri pada sudut alfa tersebut. Itu adalah yang pertama sin alfa ya. Untuk mencari sin alfa itu adalah sisi A dibanding dengan sisi C ya, sisi A dibanding sisi C. Tahu dengan kata lain kita bisa mengganti bahwasanya A itu tadi sama dengan Y, kemudian C atau sisi miring itu sama dengan R, sehingga sin alfa itu sama dengan Y per R ya. Kembali lagi ke gambar ya. Jadi ini untuk mencari sin dari alfa ini itu adalah Y per R atau A per C ya. Kemudian perbandingan yang kedua yaitu cos. Nah, cos alfa di sini itu rumusnya adalah
B per C ya. B itu adalah X ya, kemudian C itu adalah sisi miring atau R, sehingga untuk cos alfa itu perbandingannya adalah X per R. Kemudian perbandingan trigonometri yang ketiga yaitu tangen ya. Tangen alfa rumusnya adalah A per B ya. Jadi A kita bisa ganti dengan Y, kemudian B itu kita ganti X, sehingga tangen alfa sama dengan Y per X. Nah, setelah kita mengetahui ketiga perbandingan trigonometri itu, sin, cos, dan tangen, kita juga bisa menentukan kebalikan ya, kebalikan dari sin, kebalikan dari cos, dan tangen. Untuk kebalikan dari sin ya, sin alfa yaitu kosekan alfa ya, karena dinamakan kebalikan berarti adalah sepersin ya, sepersin, sepercos, sepertan, atau bisa kita tuliskan seperti 1 per sin alfa, 1 per cos alfa, dan 1 per tangen alfa, sehingga kita dari hasil perhitungan itu ya 1 per A per C ya. Jadi kita bisa memperoleh hasil untuk kebalikan dari sin atau kosekan alfa itu adalah C per A ya. Kalau sin itu A per C, kalau kosekan adalah C per A atau R per Y. Kemudian kebalikan dari cos itu sekan alfa, itu adalah C per B ya. Kalau cos tadi B per C, kalau kebalikannya C per B atau R per X. Kebalikan dari tangen alfa yaitu kotangen alfa, rumusnya adalah B per A atau X per Y. Nah, di sini kita sudah mengetahui keenam dari perbandingan trigonometri terhadap sudut alfa dari gambar segitiga ABC tersebut. Nah, dari keenam perbandingan itu tadi kita bisa menemukan juga saling keterhubungannya antara sin, cos, dan tangen serta kebalikannya. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah tangen alfa ya. Kita tahu bahwasanya tangen alfa itu rumusnya tadi adalah Y per X. Nah, rumus Y per X ini itu ternyata berhubungan. Nah, kalau kita lihat di sini, tangen alfa itu ternyata kalau kita hitung itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa ya. Sin alfa tadi yaitu Y per R, sedangkan cos alfa X per R, sehingga apabila kita ya sederhanakan, hasil perhitungan sin alfa dibagi cos alfa itu sama dengan Y per X atau sama dengan tangen alfa ya. Kemudian keterhubungan yang kedua yaitu adalah sekan ya, sekan alfa. Nah, sekan itu tadi adalah kebalikan dari cos ya. Rumus dari sekan alfa tadi itu adalah R per X. Nah, ternyata sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa ya, karena kita tahu tadi bahwasannya memang sekan ini adalah kebalikan dari cos ya. Kemudian nah, selain dua itu tadi ada kotangen alfa ya. Kalau tadi kita tahu ya awalnya itu bahwasannya tangen alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa, maka kebalikan dari tangen sendiri itu adalah kotangen alfa ya. Kita tinggal membalik saja. Kalau tangen alfa tadi itu adalah sin alfa dibagi cos alfa, maka untuk kotangen alfa kita tinggal membalik, yaitu cos alfa dibagi sin alfa. Demikian juga dengan kebalikannya ini dari sekan ya. Kosekan ya, kosekan tadi itu adalah kebalikan dari sin. Nah, sehingga terhadap hubungannya di sini kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Nah, jadi ini adalah saling terhubungan dari perbandingan trigonometri tersebut. Nah, kemudian kita bisa mengamati ya pada gambar ini. Nah, ini adalah contoh penerapan ya.
Misalkan pada gambar segitiga siku-siku ABC dengan panjang A itu sama dengan 24 dan C sama dengan 25. Tentukan keenam perbandingan trigonometri untuk alfa. Nah, kita bisa memasukkan apa yang diketahui di sini terlebih dahulu. A itu 24. Nah, dari gambar ini berarti panjang sisi A atau sisi BC ini panjangnya adalah 24. Sedangkan sisi C atau sisi miringnya ini atau panjang AB, ya, panjang sisi AB ini itu adalah 25. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan trigonometri tadi, keenamnya ya, sin, cos, tangen, dan kebalikannya. Nah, untuk mencari keenam perbandingan tersebut, terlebih dahulu kita harus mencari semua panjang sisi dari ketiga segitiga, dari tiga sisi segitiga ini. Nah, yang belum diketahui adalah sisi B. Nah, untuk mencari sisi B pada segitiga siku-siku ini kita bisa menerapkan teorema Pythagoras. Ya, kemarin untuk teorema Pythagoras itu untuk untuk hubungannya ya dari ketiga sisi ini itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga untuk mencari B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, mungkin untuk perhitungannya ada di sini ya. Kita cari nilai atau panjang B terlebih dahulu atau panjang CA. Ya, panjang CA. Ternyata setelah melalui perhitungan Pythagoras itu ditemukan panjang B ini adalah 7. Nah, sehingga kita bisa memasukkan atau kita bisa menghitung perbandingan trigonometrinya ya. Tadi A ini adalah 24, C 25 dan B adalah 7. Nah, perbandingan trigonometri yang pertama yaitu adalah sin. Ya, sin alfa itu rumusnya tadi adalah Y per R ya, Y per R. Nah, di sini ya, Y-nya atau A-nya itu adalah 24, kemudian R-nya atau C ini adalah 25, sehingga sin alfa sama dengan 24 per 25. Untuk cos itu adalah B per C atau X per R, sehingga kita masukkan apa yang diketahui yaitu 7 per 25. Untuk tangen alfa itu sama dengan A per B atau 24 per 7. Kebalikan dari sin ya, sin alfa yaitu kosekan alfa yaitu 25 per 24. Sekan alfa yaitu 25 per 7. Sedangkan kotangen alfa sama dengan C per A yaitu 7 per 24. Nah, jadi ini adalah contoh ya, contoh sederhana dari perhitungan untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu adalah sudut yang perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai tabel matematika atau kalkulator. Nah, sudut istimewa itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jadi nilai-nilai dari sudut istimewa ini dapat kita hitung secara manual ya, tanpa menggunakan alat bantu yaitu kalkulator maupun tabel matematika. Bagaimana caranya? Nah, kita simak selanjutnya. Nah, di sini sudut istimewa yang akan dipelajari atau yang akan kita bahas yaitu utamanya terkait dengan sudut istimewa 30, 45 dan 60 derajat. Nah, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa digunakan segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita amati dari gambar yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku.
kita terlebih dahulu akan membahas sudut yang 45 derajat. Pada segitiga siku-siku ini ya, kita bisa mengetahui berdasarkan keterangan yang ada di gambar, sudut yang ada pada segitiga ini itu adalah 45 derajat. Kemudian ini ada sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, mungkin di sini sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bangun geometri ya, bangun datar segitiga. Salah satu ciri-ciri dari bangun segitiga itu adalah jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui ada dua sudut yang sudah diketahui besarnya. Siku-siku berarti ini adalah 90 derajat. Kemudian sudut ini 45 derajat. Berarti untuk mencari salah satu sudut yang belum diketahui di sini itu adalah dengan cara 180 dikurangi 90 ditambah 45 sehingga hasilnya adalah 45. Nah, berarti sudut yang belum diketahui di sini itu adalah besarnya 45 derajat. Nah, oleh karena itu maka segitiga siku-siku ini ya, berdasarkan gambar ini, karena besar sudutnya itu sama 45 derajat ya, di sini 45, di sini 45, maka segitiga yang terbentuk di sini itu adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Nah, kenapa kok segitiga sama kaki? Nah, mungkin di pembahasan materi sebelumnya ya terkait dengan bangun geometri segitiga itu sudah dibahas ya, karena ini 45 derajat, ini 45 derajat, sehingga panjang sisi ya, sisi alas dari segitiga ini dan sisi tinggi ya, itu adalah panjangnya sama. Di sini pada gambar kita bisa mengetahui panjang dari alas itu adalah 1, sehingga tinggi dari segitiga itu adalah 1 ya, alas dan tingginya sama ya, karena ini adalah segitiga sama kaki ya. Lalu dari sini kita bisa mencari ya, menggunakan dan menerapkan teorema Pythagoras ya, untuk mencari sisi miring ini ya. Jadi di sini kan sudah diketahui akar 2. Nah, akar 2 ini diperoleh dari mana ya? Berdasarkan perhitungan Pythagoras. Jadi untuk mencari sisi miring ini ya, ini kan C, ini A, B, C, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan C kuadrat ya, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh sisi miring atau sisi R atau hipotenusa pada segitiga siku-siku ini itu adalah akar 2. Nah, dari sini ya, kita kan sudah bisa mengetahui bahwasannya alas, tinggi, dan sisi miring dari segitiga ini yaitu 1, 1, dan akar 2. Nanti ini untuk mencari nilai perbandingan trigonometri itu tinggal memasukkan ke dalam rumus tadi ya. Nah, jadi nah ini sini ya, ini untuk yang 45 derajat tadi ya. Panjang alasnya atau sisi X ya, panjang X di sini itu adalah 1, panjang Y ya, panjang Y atau tinggi dari segitiga itu adalah 1, sedangkan hipotenusa atau sisi miring atau R itu adalah akar 2. Sehingga untuk mencari sin, cos dan tangennya kita tinggal masukkan saja ya. Sin 45 derajat yaitu 1 per akar 2 yaitu Y per R. Jadi 1 per akar 2. Kita sederhanakan menjadi setengah akar 2. Cos 45 derajat sama nilainya yaitu setengah akar 2. X per R, 1 per akar 2 ya. Kemudian tangan 45 derajat Y per X, 1 per 1, sehingga tangan 45 derajat itu adalah 1. Kebalikannya,
kebalikan dari sin adalah kosekan 45 derajat. Berarti akar 2 dibagi 1, R dibagi Y. Akar 2 dibagi 1 yaitu akar 2. Sekan 45 juga demikian, akar 2 dibagi 1 yaitu akar 2. Kotangan 45 itu 1 X per Y ya. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Nah, jadi ini nilai perbandingan trigonometri untuk sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan dari sudut 45 derajat. Selanjutnya adalah sudut istimewa 30 dan 60 derajat. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar segitiga siku-siku. Nah, dari gambar segitiga siku-siku ini ya, kita yang pertama fokus pada sudutnya terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat sudut di sini siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Nah, sedangkan pada ya yang ada di bawah ini, sudut yang menghadap bawah ini besarnya adalah 60 derajat ya. Kita ingat bahwasannya pada segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti di sini itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, dari sini kita sudah mengetahui besar sudutnya ya, 90, 60, 30. Sehingga dari gambar ini kita bisa mengetahui ya, bisa mengetahui panjang ya dari sisi segitiga siku-siku ini ya. Panjang ya dari ya ini kita bisa lihat di sini itu adalah 1. Kemudian sisi miringnya ya. Kenapa ini saya katakan sisi miring? Jadi sisi miring atau hipotenusa itu selalu berada tepat di depan sudut siku-siku. Jadi sisi miring di sini itu adalah 2. Nah, kemudian kita sebelum menentukan perbandingan sama seperti halnya tadi, kita mencari panjang sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang mendatar ini ya. Sisi yang mendatar atau yang horizontal ini ya. Sisi mendatar dari segitiga ini kita juga bisa menerapkan teorema Pythagoras. Caranya adalah 2 kuadrat ya, dikurangi 1 kuadrat sama dengan ini sisi yang mendatar ya. Katakanlah ini sisi X, ini sisi Y, ini sisi X, dan ini sisi R ya. Jadi dari hasil perhitungan itu berarti kita lanjutkan. Jadi setelah kita menghitung ya berdasarkan teorema Pythagoras, panjangnya itu adalah akar 3 ya. Jadi panjang sisi yang mendatar ya, yang horizontal ini itu adalah akar 3. Nah, sehingga untuk mencari sin, cos, dan tangen serta kebalikannya itu kita tinggal memasukkan saja. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan ya, tidak terjadi kesalahan untuk memantukan mana yang Y, mana yang X nya ya, terutama itu ya. Saya kira kalau untuk R nya atau sisi miring itu tidak berubah. Nah, tetapi di sini karena kita menggunakan secara langsung ya sudut 60 dan 30, maka perlu berhati-hati mana yang Y, mana yang X untuk sudut 60 dan untuk sudut 30 ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Kita yang pertama untuk sudut 30 dulu ya. Sudut 30. Nah, sudut 30 itu ya. Yang pertama perbandingan trigonometri sin. Rumusnya tadi adalah Y per R. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan Y. Y-nya itu yang mana? Y-nya atau yang secara vertikal ini, horizontal atau yang vertikal ini? Akar 3 atau 1 yang menjadi Y untuk sudut 30. Jadi untuk menentukan Y itu selalu berada di depan sudut ya. Y itu selalu berada di depan sudut. Berarti untuk 30 ini untuk nilai Y-nya yaitu 1. Sedangkan untuk 60 nilai Y-nya berarti yaitu akar 3 ya. Nilai Y untuk 60 derajat saya ulangi adalah akar 3.
Ya, kita kembali ke bahasan 30 derajat dulu. Berarti untuk sin 30 itu adalah Y per R, berarti 1/2 atau setengah. Cos 30 berarti X per R, akar 3/2. Maksud saya ini mana tadi ya? Ya, ini akar 3/2 ya, cos 30. Kita sederhanakan menjadi setengah akar 3 ya. Wah, ini mungkin ada yang masih lupa ya, dari mana ini setengah akar 3. Ini sebenarnya pembahasan di materi tentang akar dan pangkat bilangan ya. Jadi untuk menyederhanakan operasi hitung pada akar ini adalah dengan cara dikalikan dengan sekawannya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tangan juga demikian, berarti tangan itu adalah Y per X, berarti 1 per akar 3 ya. Kita kalikan sekawannya, seperti 1 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3, berarti 1/3 akar 3. Untuk kebalikannya, kosekan berarti 2/1, hasilnya 2. Sekan 30 adalah 2/3 akar 3 ya. Ini 2 per akar 3 disederhanakan menjadi 2/3 akar 3. Kotangan 30 adalah akar 3. Nah, jadi ini adalah nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa 30 derajat. Kemudian untuk 60 derajat. Nah, ini ya, jangan sampai salah di sini untuk menentukan Y dan X-nya. Ya, Y itu selalu berada di depan sudut, sehingga untuk 60 derajat mana yang di depan sudut, yaitu sisi yang horizontal ini atau yang mendatar. Ini sebagai Y-nya, sedangkan satu ini sebagai X-nya. Nah, sehingga Y-nya dari sin 60 itu adalah akar 3, X-nya adalah 1 dan R-nya 2. Sin 60 berarti akar 3/2. Ya, kita sederhanakan menjadi setengah akar 3. Cos 60 X per R, 1/2. Tangan 60 yaitu akar 3/1 ya. Tangan 60 berarti akar 3. Kemudian kebalikannya, kosekan 60 derajat yaitu 2/3 akar 3. Sekan 60 derajat yaitu 2. Kotangan 60 derajat yaitu 1/3 akar 3. Tadi kita sudah menemukan perbandingan trigonometri dari sudut 45 derajat, 30 dan 60 derajat. Selanjutnya kita bisa menuliskan ya di sini 30, 45, 60. Nah, tadi melalui hasil perhitungan tadi kita bisa menuliskan di sini sin, cos, tangen. Kemudian nah ini ada yang kurang tadi ya. Kebalikan dari sin dari kosekan, kebalikan cos adalah sekan. Kemudian kebalikan dari tangan yaitu kotangan. Ya, nah, jadi seperti ini kita bisa menuliskan ya, di sini. Oke. Nah, di sini yang belum kita hitung tadi yaitu mengenai sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nah, sebenarnya untuk nilai perbandingan trigonometri ya untuk sudut 0 dan 90 itu kita bisa melalui perumpamaan ya. Perumpamaan yang namanya sudut 0 derajat. Nah, berarti 0 derajat itu kan dua sisi ya. Ini kan ibaratnya kan segitiga ya. Berarti segitiga itu kan sisinya ada 3. Nah, karena 0 derajat, maka apa di sini? Maka sebenarnya di situ sisi-sisi dari segitiga itu adalah saling berhimpitan. Ya, saling berhimpitan satu sama lain. Nah, kita anggap misalkan ada garis secara mendatar atau horizontal. Nah, ada satu garis ya secara mendatar atau horizontal. Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya seperti satu garis. Nah, tetapi itu sebenarnya adalah sebuah segitiga dengan sudut 0 derajat. Ya. Saya ulangi lagi, karena 0 derajat maka dia saling berhimpit satu sama lainnya. Sehingga apa? Kita hanya bisa menentukan kalau kita gambar ya garis lurus mendatar, sehingga apa? Di situ dia tidak mempunyai nilai Y ya, nilai Y tidak punya. Kenapa?
Ya, karena kalau kita gambarkan ya garis lurus secara mendatar ya. Ya ibaratkan seperti gambar tabel ini ya, yang mendatar ini. Nah, berarti kan dia tidak punya nilai y-nya kan 0, dia hanya punya nilai panjang x. Ya, panjang y-nya 0, panjang x-nya ya itu ada nilainya. Nah, katakanlah panjang x-nya 1, panjang y-nya 0. Nah, yang belum diketahui itu adalah r-nya. Ya, r dalam hal ini, dalam hal sudut 0 derajat itu panjangnya adalah sama dengan x. Ya, x itu panjangnya sama dengan r. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus sin itu adalah y per r. Ya, y-nya tadi kan 0 nilainya, panjangnya 0, r-nya 1, 0 dibagi 1 adalah 0. Berarti sin 0 adalah 0. Sedangkan cos dari 0, nah, cos tadi kan ada nilainya 1, R-nya 1, berarti X per R, 1 dibagi 1 hasilnya 1. Tangen alfa, ya sama, tangen alfa nilainya itu adalah Y per X. Ya, Y-nya 0, X-nya 1, berarti 0 dibagi 1 hasilnya 0. Nah, kemudian kebalikannya, ya, kebalikannya dari sin. Kembalikan dari sin alfa, berarti kan tadi 0 dibagi 1 ya, karena kebalikannya berarti 1 dibagi 0 atau kosekan alfa. Nilai kosekan alfa berarti 1 per 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi atau tak hingga ya, 1 dibagi 0. Kemudian kosekan alfa, ini untuk sin tadi kosekan alfa ya, sedangkan untuk kebalikan cos atau sekan ya, berarti yaitu adalah R per X ya. Nilai dari sekan alfa itu adalah 1 per 1 ya, jadi nilainya adalah 1. Jadi cos alfa, cos 0 itu nilainya sama dengan sekan 0 ya, adalah 1. Untuk tangen ya, tangen alfa berarti yaitu y per X tadi kan ya, berarti 0 dibagi 1. Nah, sedangkan untuk kebalikannya kotangan alfa berarti 1 dibagi 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai sin, cos, tangen dan kebalikannya dari sudut 0 derajat, maka kita juga bisa menghitung nilai dari 90 derajat. 90 derajat kalau kita gambarkan pada sumbu salib Kartesius ya, pada sumbu salib Kartesius itu adalah ya ini kebalikan dari 0 derajat. Kalau 0 derajat itu dia membentuk garis lurus secara horizontal, sedangkan 90 derajat itu membentuk garis lurus secara vertikal ya. Karena secara vertikal, maka 90 derajat ini tidak mempunyai nilai X ya, atau dengan kata lain X-nya bernilai 0, sedangkan nilai Y-nya adalah 1. Nilai R sama dengan X, sama dengan Y, berarti nilainya 1 ya. Berarti untuk 90 derajat kita bisa mengetahui panjang X itu 0, panjang Y 1, panjang R 1, sehingga kita bisa menghitung nilai sin 90 ya. Sin 90 yaitu panjang Y 1, panjang R 1, 1 per 1 hasilnya 1, berarti sin 90 nilainya 1. Kemudian cos 90 ya, nilai X nya kan nilai cos itu tadi X per R, berarti X nya 0, R nya 1, 0 dibagi 1 nilainya 0. Sedangkan tangen alfa nilainya itu adalah Y per X. Nah, Y-nya 1, X-nya 0, sehingga 1 dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Untuk kebalikan sin, kosekan alfa nilainya tetap sama, yaitu 1 ya, 1 per 1, X per Y ya, 1 dibagi 1 ya, kok X per Y, X dibagi Y, R dibagi Y maksud saya ya. Kemudian sekan alfa, sekan 90 berarti X per R, R per X maksud saya ya. Untuk cos tadi kan X per R, berarti untuk kebalikannya adalah R per X. R nya itu 1,
X-nya 0. Berarti nilai sekan 90 itu adalah tidak terdefinisi. Kemudian tangen 90, yaitu X per Y, 0 dibagi 1, nilainya 1. Ya. 0 dibagi 1, nilainya 0. Berarti tangen 90 derajat, maksudnya bukan kotangan, kebalikannya ya tadi ya, kotangan maksud saya. Kotangan 90 derajat nilainya adalah X per Y. Jadi 0 dibagi 1, hasilnya 0. Nah, ini kot 90 nilainya 0. Nah, jadi kalau kita tuliskan ke dalam tabel, nah maka kita bisa menemukan nilai-nilai ini ya. Mungkin di sini sudah sering langsung melihat hasilnya ya, 30 sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah 3. Nah, sebenarnya asal usulnya dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Baik, selanjutnya terkait dengan perbandingan trigonometri pada sudut di berbagai kuadran. Nah, di sini setelah tadi kita mengetahui nilai perbandingan sin, cos, tangen dan kebalikannya, maka kita akan menentukan nilai ya. Karena terkait dengan nilai, maka di sini ada nilai positif dan negatif ya. Kita bisa menentukan nilai positif dan negatifnya itu berdasarkan letak kuadran ya. Tentunya kalau kita gambarkan pada diagram kartesius ya, pada diagram kartesius itu sudah sangat jelas sekali ya. Pada gambar atau sumbu salib kartesius itu kuadran 1 itu berada di nilai positif semua ya. Kuadran 1 itu adalah nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Kuadran 2 ya, itu adalah di sebelah kirinya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi kuadran 2 itu adalah di sebelah kirinya. Karena di sebelah kirinya, maka apa? Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Sedangkan kuadran 3 itu tetap berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti setelah kuadran 2, kuadran 3 yaitu di bidang selanjutnya. Sehingga kita bisa menemukan bahwasanya nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Itu untuk di kuadran 3. Sedangkan di kuadran 4 itu letaknya tepat di bawah kuadran 1. Ya. Jadi nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Nah, di sini dari tabel ini kenapa kok plus plus minus minus plus minus? Nah, sebenarnya ini ada asalnya ya. Kalau tadi berdasarkan penjelasan di awal itu nilai X-nya positif, Y-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kita bisa mengetahui dari situ. Ya, yang pertama di kuadran 1. Nah, kuadran 1 sin, cos, tangen dan kebalikannya semuanya bernilai positif. Kenapa? Karena nilai X dan nilai Y-nya itu semuanya positif ya. X-nya positif ya. Jadi dari titik pusat 0,0 itu ke arah kanan, X positif. Kemudian untuk Y-nya dari titik 0,0 itu ke arah atas, ke arah Y positif, sumbu Y positif. Sehingga X-nya positif, Y-nya positif. Ya, kalau kita masukkan ke dalam rumus, sin berarti Y per R, Y-nya positif, R-nya juga akan positif, maka hasilnya positif. Cos juga demikian, X-nya positif, berarti juga positif. Tangen juga positif dibagi positif, akan ketemu positif. Kan tangen itu rumusnya tadi Y per X, Y-nya positif, X-nya negatif. Ya, berarti positif Y dibagi negatif Y, positif Y dibagi positif X. Ya, sehingga nilainya positif. Ya, kebalikannya juga demikian, kosekan, sekat dan kotangan. Sehingga untuk kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometri itu adalah positif. Nah, kemudian untuk di kuadran 2, nah di sini di kuadran 2 itu adalah kalau tadi saya sebutkan berlawanan dengan arah jarum jam, maka tepat berada di sebelah kiri kuadran 1 ya. Atau nilainya kalau pada diagram kartesius, pada sumbu kartesius itu adalah nilai X-nya negatif. Sedangkan
Y-nya positif ya. Kalau misalkan ini titik 0,0 ya, X-nya itu ke arah kiri bernilai negatif, sedangkan Y-nya ke arah atas bernilai positif. Nah, jadi kuadran 2 itu X negatif, Y positif. Kita masukkan aja ke perbandingan trigonometri. Sin plus Y dibagi R ya, plus Y berarti karena plus di sini hasilnya plus ya, atau positif. Cos, nah cos tadi kan X nya negatif, berarti min X per R ya, negatif X ya, berarti nilai cos di kuadran 2 bernilai negatif. Tangen di kuadran 2, rumus tangen itu adalah Y per X. Nah Y nya positif, X nya negatif. Positif dibagi negatif ya, plus Y dibagi negatif X ya, positif Y dibagi negatif X nilainya negatif ya. Nah kebalikannya mengikuti ya, kalau sinnya tadi positif maka kosekan positif, karena cos dan tangen negatif maka kebalikannya juga ikut negatif ya. Selanjutnya kuadran 3. Nah, pada kuadran 3 ini itu nilai X ya, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Ya. Berarti kalau kita masukkan ke perbandingan trigonometri, sin dan pada kuadran 3 itu berarti min Y dibagi min Y dibagi R ya. Min Y dibagi R. Berarti negatif dibagi R ya, negatif Y dibagi R, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya cos ya, cosnya berarti kan X, X nya bernilai negatif, berarti negatif X dibagi R, hasilnya negatif. Tangen ya, Y per X, Y nya negatif, X nya negatif, negatif Y dibagi negatif R, negatif ketemu negatif ya, negatif dibagi dengan negatif menjadi positif, sehingga tangen pada kuadran 3 itu bernilai positif. Untuk kebalikannya itu tinggal mengikuti saja ya. Kosekan itu kebalikan sin, karena negatif juga negatif, cos negatif maka kebalikannya sekan juga negatif. Tangen positif maka kebalikannya kotangen juga positif. Kemudian yang terakhir di kuadran 4. Kuadran 4 itu letaknya tepat di bawah kuadran 1 ya. Ya, berarti kita bisa mengetahui pada diagram Kartesius itu nilai X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga untuk sin min Y per R hasilnya negatif. Cos X per R, X-nya positif, berarti positif. Tangen Y per X, Y-nya negatif, X-nya positif. Negatif Y dibagi positif X hasilnya negatif ya, positif dibagi negatif. Nah, negatif dibagi positif maksud saya itu hasilnya negatif. Kebalikannya juga demikian, positif dibagi negatif itu juga akan menjadi negatif ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui sin, cos dan tangennya, untuk kebalikannya itu tinggal mengikuti saja ya. Jadi untuk kuadran 4 itu sin negatif, cos positif, tangen negatif, kebalikannya juga mengikuti. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui dan bisa menuliskan ke dalam tabel perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau nanti misalkan ada soal terkait dengan trigonometri yang sudah mencantumkan kuadran ya, misalkan tentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang ada pada di kuadran 3. Nah, berarti kita perhatikan ini ya, nilai-nilai yang ada di kuadran 3. Nah, jadi ini baik. Selanjutnya adalah terkait dengan perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Nah, sudut yang berelasi itu maksudnya yang seperti apa? Jadi tadi kita di awal sudah mempelajari sudut istimewa 0 sampai 90 ya, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 itu adalah sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu
ya, 0 sampai 90 itu terletak pada kuadran 1 ya, terletak pada kuadran 1. Nah, kemudian bagaimana untuk yang ada di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Nah, kita bisa menggunakan sudut berelasi ini ya. Kalau kita mengacu pada sumbu kartesius itu tadi ya, maka misalkan ada sebuah segitiga yang terletak di kuadran 2 ya, yang terletak di kuadran 2 dengan misalkan sudut alfanya 30 derajat. Nah, sebenarnya kita bisa mencari ini ya, perhitungan itu berdasarkan sudut berelasi ini. Atau mungkin misalkan ada soal yang sudutnya ya, sudut segitiganya itu lebih dari 90 derajat. Nah, lebih dari 90 derajat itu berapa? Ya 91, 92 dan seterusnya. Karena kita bicara sudut istimewa, maka sudut istimewa yang ada di kuadran 2 itu adalah sudut 120 derajat ya, 135, kemudian 180. Nah, jadi itu sudut istimewa yang ada di kuadran 3. Ada 120, 135 dan 180. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri? Dari itu kita bisa menggunakan ini. Katakanlah contohnya tadi itu ada sudut 120 derajat. Nah, 120 itu berarti kita bisa menggunakan dua ini, sudut berelasi ini. 90 plus berapa sama dengan 120? Nah, berarti 90 ditambah 30. Alfanya ini itu adalah 30. Ya, 90 ditambah 30 itu sama dengan 120. Berarti untuk nilai dari 120 itu kita bisa mengambil dari nilai alfa ini. Nah, tanpa kita menghitung nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 120 itu sendiri ya, kita bisa menggunakan nilai dari sudut berelasi ini ya. Selain itu ada ini ya, di kuadran 2 itu bisa menggunakan ini juga ya, 180 derajat ini ada plus minus, jadi bisa ditambah bisa juga dikurangi. Katakanlah sebagai contoh tadi 120, berarti untuk mendapatkan nilai 120 itu adalah 180 dikurangi berapa? Hasilnya alfanya 180 dikurangi 60 ya. 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Sehingga nanti sudut berelasi yang kita pakai itu adalah 60 derajat. Nah, sedangkan di sini tadi kalau kita menggunakan yang 90 itu sudut berelasinya itu adalah 30 derajat. Nah, itu. Nah, di sini selain 90 plus min alfa ada 180 plus min alfa, kemudian 360 derajat plus min alfa dan min alfa. Nah, di sini ini itu ada sedikit perbedaan ya. Mari kita baca. Sini dua buah sudut yang berelasi, ada yang diberi nama khusus, misalnya penyiku atau komplement khusus untuk sudut alfa derajat dengan 90 min alfa. Nah, dan pelurus atau suplemen untuk sudut alfa dengan 180 min alfa. Contoh penyiku sudut 50 derajat adalah 40 derajat. Contoh pelurus 110 derajat adalah 70 derajat ya. Berarti ini itu adalah penyiku atau komplement, kemudian pelurus atau suplemen. Nah, tadi di awal saya sudah ini sedikit menyinggung terkait penggunaan, kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan ini. Sebenarnya bebas ya, bebas bisa menggunakan 90 plus min alfa atau bisa menggunakan 180 plus min alfa ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini, yang perlu diingat baik-baik ya. Jadi kalau kita menggunakan nilai
90 plus min alfa di sini itu, maka nanti nilai dari perbandingan trigonometri itu akan berganti atau berubah, maksud saya. Misalkan kita akan mencari nilai sin 120 derajat. Nah, sin 120, kalau kita pakai 90, berarti alfanya ini adalah 30. Nah, berarti 90 plus 30. Nah, kita ambil 30-nya saja. Berarti sin 120 itu sama dengan apa? Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Nilai sin, kalau kita menggunakan aturan 90 plus min alfa, maka nilai sin itu akan berubah menjadi cos. Sehingga untuk mencari sin 120 itu sama dengan sin 120 kita tuliskan sama dengan cos 30. Ya, sin 120 itu sama dengan cos 30. Jadi di sini kan alfanya 30. Kalau pakai aturan ini, sin akan menjadi cos. Sebaliknya, untuk mencari cos, maka akan menjadi sin. Nah, jadi ini yang perlu diingat. Kemudian, kalau kita pakai aturan ini 180 plus min alfa, nah ini tidak mengalami perubahan. Ya. Misalkan tadi 120 sin 120 itu berarti 180 dikurangi 60, berarti alfanya 60, sehingga sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kalau tadi sin 120 derajat berarti sama dengan sin 60, nilainya setengah akar 3. Kalau kita pakai aturan yang 90 plus, ya tadi kan 30, berarti sin 120 itu sama dengan cos 30, nilainya setengah akar 3. Sama ya, cos 30 nilainya sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Nah, jadi ini penggunaan dari sudut berelasi ini adalah memudahkan perhitungan, ya, ketika menghitung nilai perbandingan trigonometri yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, bisa menggunakan beberapa aturan ini, ya, terutama kalau pakai rumus 90 plus, maka itu tadi catatannya adalah kalau mencari sin maka akan menjadi cos. Kemudian kalau pakai aturan 180 plus min alfa, itu nilainya tetap tidak ada perubahan. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya bisa lebih banyak untuk melakukan latihan mengerjakan soal-soal. Nah, baik, mungkin itu penjelasan tentang trigonometri, ya, serta perhitungannya juga, ya, tadi perhitungan dari nilai-nilainya serta perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran, dan yang terakhir ini terkait dengan perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Baik, mungkin itu penjelasan terkait trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.